kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas Matematika. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk tetap menjalani aktivitas. Ini kita akan membahas mengenai operasi pada bentuk aljabar. Di antaranya pada video ini akan membahas mengenai menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan ya. Ayo ingat kembali. Ingatkah kalian bahwa 2x ditambah 4, 2 merupakan koefisien, sementara x merupakan variabel, dan 4 merupakan konstanta. Dan suku-suku sejenis yang memiliki variabel yang sama. Ingat ya, contohnya 8xy kuadrat sejenis dengan negatif 2y kuadrat x. Negatif 3pqr sejenis dengan 9r pq. 12b kuadrat c tak sejenis dengan negatif c kuadrat b. Kenapa tak sejenis? Karena di 12b kuadrat c yang kuadrat adalah b-nya, sementara di negatif c kuadrat b yang kuadrat adalah c-nya. Ingat kembali ya. Operasi pada bentuk aljabar sama seperti pada operasi bilangan bulat, yakni terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun pada kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan aljabar. Ingat, suku-suku sejenis dapat kita sederhanakan. Contohnya seperti pada pertemuan sebelumnya, 8xy kuadrat dikurangi 2y kuadrat x, kita bisa sederhanakan menjadi 6xy kuadrat. Negatif 3pqr ditambah 9r pq, kita dapat sederhanakan menjadi 6pqr, karena mereka suku-suku sejenis. Coba perhatikan masalah berikut. Dodo memiliki 4 kotak biru dan 5 kotak merah. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Kemudian, Dodo diberi 2 kotak biru dan 6 kotak merah lagi oleh temannya. Jika banyak kelereng kotak biru dinyatakan dengan X dan banyak kelereng kotak merah dinyatakan dengan Y, maka banyak kelereng yang dimiliki Dodo di kedua kotak itu dinyatakan sebagai berikut. Dari permasalahan tersebut diperoleh 4 kotak biru dinyatakan dengan X, 5 kotak merah dinyatakan dengan Y. Atau bentuk aljabarnya adalah 4x ditambah 5y. Lalu Dodo diberi lagi 2 kotak biru dan 6 kotak merah. Maka bentuk aljabarnya 2x ditambah 6y. Karena yang ditanyakannya adalah banyak kelereng total yang dimiliki Dodo, maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan kedua bentuk aljabar tersebut. Sehingga 4x ditambah 5y ditambah 2x ditambah 6y, kita kelompokkan dengan suku-suku sejenisnya, yakni 4x ditambah 2x ditambah 5y ditambah 6y. Jadi hasilnya 6x ditambah 11y. Bagaimana penjumlahan bentuk aljabar? Mudah bukan? Selanjutnya, coba tentukan hasil dari penjumlahan berikut. Nomor 1. 13m kuadrat n dikurangi 9m ditambah 10n kuadrat dengan 7n kuadrat dikurangi 15m kuadrat n dikurangi m. Nah, di sini ada kata-kata dengan. Oleh karenanya, kedua bentuk aljabar tersebut langsung kita jumlahkan. Nah, sehingga setelah kita jumlahkan, kita dekatkan dengan suku-suku sejenisnya terlebih dahulu, supaya lebih mudah menyederhanakannya. 13m kuadrat n dikurangi 15m kuadrat n dikurangi 9m dikurangi m ditambah 10n kuadrat ditambah 7n kuadrat. Nah, ingat,
kita harus membawa tanda koefisiennya, baik dia positif maupun negatif. Sehingga jika kita sederhanakan, 13m kuadrat N dikurangi 15m kuadrat N menjadi negatif 2m kuadrat N, negatif 9m dikurangi M menjadi negatif 10m, 10n kuadrat ditambah 7n kuadrat menjadi 17n kuadrat. Selanjutnya, nah, kita urutkan dari pangkat yang tertinggi ya. Nah, untuk nomor 2, tentukan hasil dari penjumlahan negatif 7BC ditambah 9B kuadrat ditambah 2C dan 2C kuadrat ditambah 2BC dikurangi 9C. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena di sini ada kata-kata dan, maka kita bisa langsung ganti dengan tanda tambah ya. Setelah kita tuliskan tanda tambahnya, lalu kita dekatkan dengan suku-suku sejenisnya. Negatif 7BC ditambah 2BC ditambah 9B kuadrat, karena tidak memiliki suku sejenis ya, maka kita tidak hanya menuliskan 9B kuadrat saja, ditambah 2C dikurangi 9C ditambah 2C kuadrat. Nah, di sini yang memiliki suku sejenis, ingat, kita bisa sederhanakan. Negatif 7BC ditambah 2BC menjadi negatif 5BC, 2C dikurangi 9C menjadi negatif 7C. Jika yang tidak ada yang memiliki suku sejenis lagi, maka kita bisa tuliskan ulang, yakni 9B kuadrat dan 2C kuadrat. Jika kita tuliskan dari pangkat yang tertinggi, maka 9B kuadrat ditambah 2C kuadrat dikurangi 5BC dikurangi 7C. Bagaimana dengan penjumlahan bentuk aljabar? Sangat mudah ya. Pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan masalah berikut. Dodo kali ini memiliki 6 kotak biru dan 11 kotak merah. Kotak-kotak tersebut berisi kelereng. Kemudian Dodo memberikan 4 kotak merah dan 3 kotak biru kepada Andre. Jika banyak kelereng kotak biru dinyatakan dengan X dan banyak kelereng kotak merah dinyatakan dengan Y, maka banyak kelereng yang dimiliki Dodo di kedua kotak itu dinyatakan sebagai berikut. 6 kotak biru dan 11 kotak merah dituliskan dalam bentuk aljabar menjadi 6X ditambah 11Y. Karena ia berikan, maka kita gunakan tanda kurang. Dikurangkan dengan 4 kotak merah dan 3 kotak biru. Dan kita tuliskan bentuk aljabarnya menjadi 4Y ditambah 3X. Pada bentuk pengurangan bentuk aljabar harus hati-hati ya, karena saat kita menjabarkan dengan bentuk pengurangannya, bentuk aljabar yang kedua harus kita gunakan tanda kurung, karena pengurangan ini memiliki atau dimiliki seluruhnya oleh bentuk aljabar yang kedua. Sehingga jika kita uraikan tanda kurangnya menjadi negatif dikali 4Y menjadi negatif 4Y, negatif dikali 3X menjadi negatif 3X ya. Jadi tanda kurangnya kita sebarkan ke yang ada tanda kurung ya. Nah, setelah ini kita dekatkan suku-suku sejenisnya ya. 6X dikurangi 3X ditambah 11Y dikurangi 4Y, hasilnya adalah 3X ditambah 7Y. Jadi Dodo memiliki 3 kotak kelereng biru dan 7 kotak kelereng merah. Coba selanjutnya perhatikan contoh-contoh berikut. Tentukan hasil dari pengurangan berikut. Ingat ya, pengurangan. Nomor 1, 4X kuadrat Y dikurangi 9X pangkat 3 ditambah 5Y dengan 7Y dikurangi 10X kuadrat Y dikurangi 8X pangkat 3. Di sini ada kata-kata dengan. Bagaimana ya cara menjawabnya? Nah, karena dengan di antara kedua bentuk aljabar tersebut dipisahkan oleh kata dengan, maka kita langsung gunakan tanda kurang ya. Ingat, langsung gunakan tanda kurang. Jadi kalau misalkan nanti dua bentuk aljabar tersebut dipisahkan oleh kata-kata dengan dan oleh, langsung kita gunakan tanda kurang.
Dan ingat, bentuk aljabar yang kedua harus kita gunakan tanda kurung karena pengurangan ini dimiliki oleh seluruh bentuk aljabar yang kedua. Oke, lalu setelah ini kita sebarkan tanda pengurangan ini ke yang ada dalam kurung. Sehingga negatif kali 7Y menjadi negatif 7Y, negatif dikali negatif 10X kuadrat Y menjadi positif 10X kuadrat Y, negatif dikali negatif 8X pangkat 3 menjadi positif 8X pangkat 3. Ingat ya, negatif kali negatif hasilnya menjadi positif. Nah, selanjutnya setelah kita uraikan bentuk pengurangannya, kita dekatkan dengan suku-suku sejenisnya. 4x kuadrat Y ditambah 10x kuadrat Y menjadi 14x kuadrat Y, negatif 9x pangkat 3 ditambah 8x pangkat 3 menjadi negatif x pangkat 3 ya. Jadi kalau untuk koefisiennya 1 ataupun negatif 1 tidak perlu dituliskan angka satunya ya. Nah, 5Y dikurangi 7Y menjadi negatif 2Y. Atau kita tuliskan dari pangkat yang tertinggi, negatif x pangkat 3 ditambah 14x kuadrat Y dikurangi 2Y. Contoh yang selanjutnya, nah ini dia nomor 2. Negatif 5A ditambah 2C dikurangkan dari 2C kuadrat tambah 2A dikurangi 9C. Jika kita uraikan menjadi bentuk aljabar yang kedua, menjadi bentuk aljabar yang pertama, kita pindah tempatnya ya, sehingga menjadi 2C kuadrat ditambah 2A dikurangi 9C dikurang tanda kurung. Ingat, bentuk aljabar yang selanjutnya harus pakai tanda kurung ya. Negatif 5A ditambah 2C. Jadi kalau misalkan ada atau dipisahkan dengan kata dari pada bentuk pengurangan, harus ditukar bentuk aljabar yang kedua menjadi bentuk aljabar yang pertama. Tanda kurangnya kita jabarkan sehingga negatif dikali negatif 5A menjadi positif 5A, negatif kali 2C menjadi negatif 2C. Lalu kita dekatkan dengan suku-suku sejenisnya dan disederhanakan diperoleh 2C kuadrat ditambah 7A dikurangi 11C. Bagaimana dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Mudah bukan? Jika ada yang masih ditanyakan, silahkan tanyakan kepada ibu atau kalian bisa mengulang terus video pembelajaran berikut ini. Bagaimana dengan video pembelajaran kali ini? Semoga kalian paham ya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like dan subscribe dan share video pembelajarannya. Terima kasih, selalu tetap semangat dalam belajar matematika.